Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube Pak Guru dalam seri pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 2.1.A.9 bersama saya Samsul Arifin, CGP Angkatan 4, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pertanyaan tematik yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana penerapannya di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, dengan menganalisis kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, dengan menerapkan 3 strategi diferensiasi dalam pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk, yang kemudian dituangkan dalam LPP berdiferensiasi. Pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar secara optimal. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif. Ketiga, pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Dan keempat, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Identifikasi kebutuhan murid meliputi yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat murid. Dan ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid itu bisa bersifat mendasar atau bersifat transformatif, konkret atau abstrak, sederhana atau kompleks, terstruktur atau terbuka, tergantung atau mandiri, dan lambat atau cepat. Yang kedua, minat. Minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah terhadap suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan padanya. Yang ketiga, profil belajar murid dipengaruhi. Yang pertama adalah lingkungan, suhu, tingkat aktivitas, kebisingan, intensitas cahaya, pengaruh budaya, santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal, gaya belajar, visual, auditori, kinestetik, dan kecerdasan majemuk, cara belajarnya, dan latar belakang keluarganya. Berikutnya adalah koneksi materi dengan materi modul sebelumnya. Yang pertama adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menekankan pada merdeka belajar. Artinya, setiap murid bisa mengembangkan potensi sesuai minat dan bakat mereka. Hal inilah yang membuat pembelajaran berdiferensiasi sangat pas untuk diimplementasikan.
Kemudian koneksi dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud apabila seseorang telah memiliki nilai guru penggerak dan telah menjalankan perannya sebagai guru penggerak dengan baik. Nilai guru penggerak antara lain, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid. Artinya, pembelajaran harus sesuai kebutuhan murid, minat, profil, dan kesiapan murid. Sementara, sebagai guru penggerak, guru harus berperan sebagai pemimpin pembelajaran agar mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik serta aktif dan proaktif mengembangkan rekan guru lain agar mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Berikutnya adalah dengan lingkungan yang positif. Lingkungan belajar yang kondusif mutlak diperlukan dalam pembelajaran berdiferensiasi, di mana semua orang saling menghormati, menghargai, tercipta keadilan, rasa aman, dan sebagainya, yang kesemuanya dapat dengan mudah diperoleh jika budaya positif sudah ada di sekolah. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi dari pembelajaran berdiferensiasi dan koneksinya dengan modul sebelumnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.